Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Mingle All The Way. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang berhasil membuat aplikasi kencan bagi orang-orang super sibuk dengan pekerjaannya. Nah, sebenarnya aplikasi ini dibuat bukan untuk mencari cinta, melainkan untuk mencari pasangan palsu yang bisa diajak ke berbagai pesta. Wanita ini pun terpaksa mendaftar ke aplikasi buatannya demi mendapatkan investasi dan akhirnya berpasangan dengan seorang pria tampan. Oke, seperti apa cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang wanita bernama Molly yang hari itu berkunjung ke rumah orang tuanya bernama Reginald dan Veronica. Ceritanya, keluarga mereka memiliki tradisi untuk berfoto di depan pohon Natal sejak Molly dan adiknya yang bernama Michelle masih kecil. Selain membahas foto keluarga, Michelle juga ingin menyampaikan berita pada Molly kalau dia udah dilamar oleh pacarnya yang bernama Harris. Veronica pun berharap pada Molly agar segera mencari pacar karena selama ini dia hanya fokus bekerja dalam mendirikan usahanya sendiri. Sementara itu di tempat lain, kita juga diperkenalkan dengan pria single bernama Jeff yang datang ke rumah kakaknya bernama Erica dan Frank suaminya. Ceritanya, Jeff ini adalah pria super sibuk, padahal keponakannya ingin mengajaknya untuk menghias pohon Natal bersama. Oke, adegan kemudian beralih lagi ke Molly, yang merupakan pemilik aplikasi kencan online bernama Mingle All The Way. Dan dalam menjalankan usahanya itu, Molly bekerja sama dengan rekan kerjanya yang bernama Tyler. Gak lama kemudian, datang sahabat Molly bernama Lisa yang udah sukses menjalankan bisnisnya di bidang teknologi. Di sana, Lisa ingin mengundang mereka ke acara pesta di kantornya, siapa tahu Molly bertemu dengan investor yang berminat pada aplikasi buatan mereka. Kemudian di siang harinya, Molly dan Tyler bertemu dengan investor lain bernama Helen untuk mempresentasikan aplikasi buatan mereka. Molly pun menjelaskan kalau aplikasi ini bukan bertujuan untuk mencari cinta, melainkan mencari pasangan palsu yang bisa diajak ke acara pesta kantor atau acara Natal keluarga. Dari penjelasan itu, Helen sebenarnya menyukai konsep aplikasi Molly yang berguna pada orang berkarir dan gak sempat mencari pacar beneran di musim liburan akhir tahun. Namun sebelum Helen memutuskan untuk berinvestasi, dia ingin Molly menggunakan aplikasinya sendiri untuk membuktikan apakah konsepnya bisa berjalan dengan baik atau tidak. Sementara itu di tempat lain, Jeff dipanggil oleh rekan kerjanya yang bernama Brent untuk mengikuti rapat dengan bos mereka. Ternyata bos mereka ingin membuka cabang di kota LA, sehingga Jeff dan Brent harus bersaing untuk mendapatkan jabatan direktur di perusahaan yang baru. Setelah pulang dari restoran, Molly gak sengaja melihat hiasan Natal berupa malaikat dan berniat untuk membelinya sebagai hadiah bagi ayahnya. Ternyata di tempat itu juga ada Jeff yang ingin membeli hiasan yang sama. Nah, karena kejadian itu, Jeff dan Molly mulai berdebat karena Molly merasa kalau dialah orang yang pertama kali mengambil hiasan tersebut. Namun Jeff ngotot kalau dia yang membawanya ke kasir lebih dulu, sehingga Molly akhirnya memilih untuk mengalah. Lalu setibanya di rumah, Molly mendapat telepon dari Michelle yang memberitahu kalau Harris udah membahas rencana pernikahan dengan orang tua mereka. Sebenarnya Michelle juga ingin menjodohkan Molly dengan sepupu Harris, tapi Molly menolak karena dia belum berpikir untuk memiliki pacar. Keesokan harinya, Molly gak sengaja bertabrakan dengan Jeff yang ingin mengantarkan hadiah kaos kaki Natal bagi Riley dan teman-temannya. Molly pun merasa bersalah dan ingin mengganti hadiah tersebut, tapi Jeff harus segera pergi untuk bertemu dengan keponakannya.
Kemudian saat sampai di kantor, Tyler langsung meminta Molly untuk mendaftar di aplikasi kencan mereka demi memulai persyaratan yang diberikan oleh Helen. Molly pun meminta bantuan Tyler untuk membuatkannya profil dan memberi info jika ada seorang pria yang cocok dengan dirinya. Sementara itu di tempat lain, Jeff juga curhat dengan Erica dan Frank kalau dia harus membawa pasangan ke acara pesta di perusahaan dan dikenalkan pada bosnya. Karena permintaan itu, Erica langsung mendaftarkan Jeff di aplikasi Mingle All The Way yang ternyata cocok dengan profil Molly tanpa mereka ketahui. Keesokan harinya, Tyler langsung memberi info pada Molly kalau profilnya cocok dengan seorang pria bernama Jeff sebanyak 94%. Bahkan Tyler udah mengatur pertemuan mereka dan memberikan semua jadwal Molly untuk mengikuti beberapa acara pesta di akhir tahun. Lalu ketika mereka bertemu di tempat janjian, tentu aja Jeff dan Molly menjadi sangat terkejut karena di pertemuan mereka sebelumnya nggak berjalan dengan baik. Sebenarnya Jeff ingin membatalkan pertemuan ini, tapi Molly terpaksa membujuk Jeff agar mau menemaninya ke acara pesta di kantor Lisa sekarang juga. Kemudian saat sampai di tempat tujuan, Molly langsung mengenalkan Jeff pada Lisa yang ikut merasa senang karena sahabatnya bisa mendapatkan cowok good looking. Namun Molly berusaha menutupi dari Jeff kalau dia adalah pemilik aplikasi Mingle All The Way dan mengaku kalau sebelumnya mereka udah bertemu di sebuah toko. Lalu ketika mereka mengobrol berdua, Molly berbohong pada Jeff kalau perusahaannya membuat aplikasi yang digunakan untuk membuat jadwal kegiatan. Dan sebelum pulang, mereka tiba-tiba diminta berfoto oleh seorang panitia sebagai kenang-kenangan di acara pesta tersebut. Keesokan harinya saat berada di kantor, Molly langsung memberitahu Tyler kalau Jeff adalah pria yang pernah berebut hiasan Natal dengannya tempo hari. Sebenarnya Molly udah menganggap kalau Jeff adalah pria yang menyebalkan, tapi dia terpaksa melakukan hal ini demi perusahaan. Sementara itu di tempat lain, Jeff mendapat telepon dari Erica untuk menanyakan bagaimana perkembangan kencannya. Ternyata Jeff ini juga menganggap Molly sebagai wanita yang membosankan, tapi mereka udah terlanjur sepakat untuk membantu satu sama lain. Lalu di malam harinya, Jeff mengajak Molly ke acara pesta perusahaan dan mengenalkannya pada Grayson dan Brent sebagai pacar palsunya. Di sana, Molly mulai menunjukkan kalau Jeff adalah pria yang baik dan dia sangat mendukung pekerjaannya. Nah, ternyata Grayson ini menyukai sosok Molly yang merupakan wanita cerdas dan ingin mengundang mereka makan malam bersama minggu depan. Namun tiba-tiba Molly merasa tersinggung pada Jeff yang udah mengenalkannya sebagai pacar karena mereka sepakat hanya sebatas pasangan pesta. Keesokan paginya, Molly mulai berpikir untuk mengakhiri perjanjiannya dengan Jeff. Namun Tyler nggak setuju karena dia udah melaporkan hubungan Molly dan Jeff pada Helen yang berjalan dengan baik. Tapi nggak lama kemudian, Molly mendapat telepon dari ibunya yang ingin mengadakan acara makan malam keluarga. Veronica pun berniat menjodohkan Molly dengan seorang pria, tapi tiba-tiba Molly mengatakan kalau dia akan datang ke acara itu bersama pacarnya. Nah, karena udah keceplosan ngomong, Molly akhirnya terpaksa menemui Jeff di restoran Erica untuk mengajaknya ke acara makan malam sebagai pacar palsu. Untungnya, Jeff setuju dengan tawaran itu karena dia juga butuh bantuan Molly untuk menemaninya ke berbagai acara. Di saat yang bersamaan, Molly berkenalan dengan Erica dan bertemu dengan Riley yang ingin mengajaknya untuk membuat ornamen Natal bersama. Erica pun berharap kalau hubungan Jeff dan Molly bisa lanjut ke tahap yang lebih serius karena mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang sangat serasi.
Setelah mereka sepakat menjadi pacar palsu, Jeff mengajak Molly ke sebuah restoran untuk bertemu dengan seorang klien bernama Heather. Molly pun berusaha membantu Jeff dalam membuat Heather terkesan agar dia setuju untuk memakai jasanya. Nah, sebelum mereka pulang, Heather dan suaminya pergi untuk berdansa yang membuat Jeff dan Molly ingin ikut bersama mereka. Lalu ketika Jeff dan Molly berdansa, tampaknya mulai tumbuh benih-benih cinta di antara mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Jeff mengundang Molly ke restoran Erica untuk membungkus kado Natal bersama bagi anak-anak di panti asuhan. Acara itu merupakan kegiatan amal tahunan dari perusahaan Grayson, dan di tahun ini Jeff yang mendapat tanggung jawab sebagai panitia. Selagi mereka membungkus kado, Jeff juga bercerita pada Molly kalau dulu dia pernah berpacaran dengan seorang wanita yang bernama Ashley. Dan sebelum mereka pulang, Jeff sempat memberikan hadiah pada Molly berupa gambar keceriaannya di hari Natal. Lalu ketika di perjalanan pulang, Jeff nggak sengaja melihat pohon Natal yang dijual dan mulai bertanya apakah Molly udah memiliki pohon Natal atau belum. Molly pun bercerita kalau dia nggak punya pohon Natalnya sendiri karena sejak sibuk bekerja dia nggak pernah menganggap musim Natal sebagai liburan yang menyenangkan. Keesokan harinya, Molly mengajak Lisa makan di sebuah restoran dan mengaku kalau dia dan Jeff sebenarnya dekat karena aplikasi kencan yang dia buat. Ternyata di restoran itu juga ada Brent yang nggak sengaja mendengar semua pembicaraan mereka. Lalu di siang harinya, Molly datang ke sebuah tempat untuk bertemu Jeff yang kebetulan mengajak Riley untuk mengikuti lomba menghias kue Natal. Beberapa saat kemudian, Lisa juga mengajak Tyler datang ke tempat itu karena Lisa nggak punya teman pria yang bisa dia ajak untuk mengikuti kegiatan Natal. Di saat mereka menghias kue, Jeff mulai bertanya pada Molly apa yang membuatnya tertarik dalam mendirikan usaha sendiri. Molly pun bercerita kalau dia nggak mau bekerja di perusahaan milik keluarga, sekaligus menghindar dari sang ibu yang selalu mengatur kehidupannya. Kemudian di malam harinya, Molly mengajak Jeff ke rumah orang tuanya untuk berkenalan dengan keluarganya termasuk calon suami Michelle yang bernama Harris. Di sana, Jeff memberikan hadiah Natal bagi Reginald berupa hiasan malaikat yang dia dan Molly perebutkan waktu pertama kali mereka bertemu. Setelah mereka bertukar hadiah, tiba-tiba Veronica membahas tentang pekerjaan Molly dan mereka berdua mulai berdebat yang membuat Molly tersinggung. Jeff pun merasa sedikit marah pada Veronica yang sama sekali nggak menghargai kerja keras Molly dalam mendirikan usahanya sendiri. Keesokan harinya, Molly tiba-tiba mendapat hadiah pohon Natal di depan rumahnya yang ternyata dikirimkan oleh Jeff. Saat itu juga, Molly langsung meminta Jeff agar datang ke rumah untuk membantunya dalam mendekorasi pohon tersebut. Sebelum mereka mendekorasi pohon, Molly ingin mengajak Jeff untuk membuat makan malam dan mulai penasaran kenapa Jeff putus dari Ashley. Jeff pun bercerita kalau dia pernah melamar Ashley menjadi istrinya, namun Ashley menolak karena dia belum siap untuk berkeluarga. Setelah selesai makan malam, mereka berdua lalu mendekorasi pohon Natal sambil bercerita tentang kebiasaan di keluarga Jeff waktu dia masih kecil. Di sisi lain, Brent yang merasa penasaran pada Molly akhirnya mendapatkan fakta kalau dia adalah pemilik aplikasi Mingle All The Way. Lalu di hari berikutnya, Veronica tiba-tiba datang ke kantor Molly untuk meminta maaf kalau dia udah memberikan komentar buruk pada kerja keras putrinya. Veronica pun akhirnya sadar kalau dia harus mendukung pekerjaan putrinya, walaupun sebenarnya dia ingin Molly bekerja di perusahaan keluarga. Di saat yang bersamaan, Erica juga datang untuk menemui Jeff di kantor dan mulai membahas tentang hubungannya dengan Molly.
Di sana, Erika meminta pada Jeff agar move on dari kisah cintanya di masa lalu sebab Erika ingin mendukung hubungan adiknya dengan Molly. Beberapa hari kemudian, Molly mengajak Jeff ke rumah orang tuanya untuk mengikuti acara pesta perusahaan yang diadakan oleh Veronica. Ternyata Tyler dan Lisa juga diundang untuk menghadiri pesta tersebut dan Molly menjadi terkejut karena mereka berdua udah resmi berpacaran. Lalu ketika Jeff ingin mengutarakan perasaannya pada Molly, tiba-tiba muncul mantan Jeff bernama Ashley yang ternyata punya hubungan kerja dengan Michelle. Tentu aja pertemuan mereka itu membuat Molly merasa sangat cemburu dan memutuskan untuk pulang ke rumah dengan alasan gak enak badan. Keesokan harinya, giliran Molly yang menemani Jeff ke pesta perusahaannya untuk membuat Grayson terkesan pada hubungan mereka. Namun tiba-tiba Brand membongkar kebohongan mereka berdua yang gak berpacaran dan memberitahu kalau Molly sebenarnya adalah pemilik aplikasi Mingle All The Way. Nah, karena kejadian itu, Grayson menjadi kecewa pada Jeff, sedangkan Molly juga merasa malu karena selama ini selalu berbohong tentang nama aplikasi yang dia buat. Hal itu pun membuat Jeff menjadi marah karena sebenarnya dia memiliki perasaan yang tulus dan baru aja mulai jatuh cinta pada Molly. Beberapa hari kemudian, tepat di hari Natal, Molly akhirnya bercerita pada Veronica tentang hubungannya dengan Jeff dan meminta maaf kalau dia udah berbohong. Di sisi lain, Jeff yang merasa patah hati mendapat hadiah titipan dari Molly beserta kartu ucapan Natal dan permintaan maaf. Lalu ketika berada di luar, Jeff nggak sengaja bertemu dengan Grayson yang ternyata udah menghukum Brand karena seharusnya dia nggak menjatuhkan teman demi sebuah jabatan. Grayson pun akhirnya memutuskan untuk mengangkat Jeff sebagai direktur di cabang baru, tapi Jeff menolaknya dengan alasan kalau dia nggak mau tinggal di LA. Kemudian saat Molly datang ke acara Natal perusahaan Helen, tiba-tiba Jeff muncul di tempat itu untuk membantu Molly mendapatkan investasi. Ternyata Helen bisa merasakan kalau mereka berdua sedang jatuh cinta dan Molly mengakui kalau dia memang memiliki perasaan pada Jeff. Lalu ketika Helen dipanggil asistennya, Jeff akhirnya bercerita pada Molly kalau dia terpilih menjadi direktur cabang di LA. Namun Jeff menolak tawaran dari Grayson karena dia nggak mau tinggal berjauhan dari Molly. Di saat yang bersamaan, Helen kembali menemui mereka dan akhirnya memutuskan untuk berinvestasi pada aplikasi buatan Molly. Jeff dan Molly pun akhirnya mengutarakan perasaan mereka masing-masing yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Dan semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa di video yang berikutnya.